Hai, apa kabar semuanya saudara? Saya berdoa agar hari ini mendatangkan segala sukacita, your dreams come true, mimpimu menjadi kenyataan, doamu dijawab oleh Tuhan, air matamu diganti dengan sorak-sorai. Ini menjadi salah satu hari yang memorable, hari yang diingat oleh saudara. Karena di hari ini Allah mengadakan sebuah berkat, sebuah mukjizat, sebuah terobosan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, biar bibir perkataannya diurapi dari surga. Setiap kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan Yesus saja dipermuliakan. Siapapun mereka menyaksikan, kiranya Engkau menjamah mengurapi setiap mereka. Diberkati, dipersiapkan dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk memuji menyembah Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan, amin. Yuk sama-sama kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan, memberikan hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Yes. Bisa lebih semangat lagi dong. Haleluya. Kau baik Tuhan. Yuk, 1, 2, 3. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Here we go. Yo, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Mari sama-sama. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Seperti Daud menari. Mari sama-sama sekali lagi dengan sukacita. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ayo dong, lemesin tangannya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Yuk sama-sama bagi dua. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud. Sekali lagi bisa lebih semangat lagi. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti. Yuk sama-sama yuk, yang tepat lagi, berikan tepuk tangan. Ku kan menari, ku kan menari. Ayo bisa sama-sama dong. Ayo sama-sama, lidah siapa lagi? Ayo dong. Ku kan menari seperti Daud menari. Yo sama-sama. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Wow, pujilah nama Tuhan yang telah memberikan sukacita yang berlimpah atas setiap saudara dan saya. Ku kan menari seperti Daud menari. Daud adalah salah seorang tokoh di Alkitab yang Alkitab mengatakan yang tahu betul apa maunya Tuhan. Betul, Daud pernah jatuh. Daud sama seperti manusia biasa yang mengalami kegagalan dalam some area dalam hidupnya. Tapi Daud tahu betul bagaimana dia harus hidup di hadapan Allah. That's why Tuhan bilang sama Daud, the man after my own heart. Atau orang yang berkenan di hadapanku. The man after my own heart. Orang yang berkenan di hadapanku. Karena Tuhan tahu bahwa Daud memiliki kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nanti kita akan belajar beberapa hal yang jangan sampai kita lakukan
agar nama Tuhan atau Tuhan tidak menjadi dalam tanda kutip menjadi murka karena kebodohan kita. Tema pada hari ini adalah apa yang tidak boleh kita sentuh. Apa yang tidak boleh kita sentuh. Atau mungkin lebih tepatnya 4 hal yang tidak boleh kita sentuh. Yang pertama adalah yang tidak boleh kita sentuh dalam hidup ini. Yang pertama adalah kemuliaan Tuhan. Firman Allah mengatakan dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-30, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Dia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Salah satu terjemahan mengatakan demikian. Dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Dalam Injil Yohanes, khususnya pada bacaan Injil Yohanes 3, 23 yang ke-30, penulis Injil menggambarkan sosok Yohanes Pembaptis sebagai seorang yang rendah hati. Atau lebih tepatnya, digambarkan sebagai seorang yang tahu siapa dirinya. Suatu hari Yesus datang dalam tempat pembaptisan. Ada banyak orang datang melihat, banyak orang berpikir pada masa itu Yohanes Pembaptis lebih besar dari Yesus itu sendiri. Tapi Yohanes Pembaptis mengatakan bahkan membuka kasutnya saja aku tidak layak. Ketika Yesus datang, Yesus memberikan dirinya untuk dibaptis. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Yohanes tahu betul bahwa yang datang kepada dia lebih besar dari dirinya sendiri. Yohanes tidak mencuri kemuliaan Allah. Sekalipun kenyataannya Yesus memberikan dirinya untuk dibaptis. Dan bahkan ketika para murid-muridnya datang melihat apa yang dilakukan oleh Yohanes, banyak orang datang melihat proses baptisan Yohanes. Dan saya suka sekali sebuah kutipan yang Yohanes katakan. Dikatakan demikian saudara, bahwa ketika Yohanes datang melihat banyak orang datang, membuat murid-muridnya datang dan bertanya kepada dia, respon dari Yohanes, pertanyaan dari pengikut-pengikutnya mengatakan bahwa segala sesuatu dalam hidupnya ada pemberian dari surga. Dan terjemahan Latin menggunakan kalimat ad maiorem Dei gloriam, yaitu untuk kemuliaan Allah yang lebih besar. Kemuliaan Allah, untuk kemuliaan Allah yang lebih besar. Salah satu contoh yang menarik dalam Kisah Rasul 14 ayat yang ke-15, suatu hari dikatakan di sana saudara bahwa Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di beberapa kota. Bahkan di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan, belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat, dan bahwa orang itu beriman dan dapat disembuhkan. Long story short, orang itu sembuh dan mengalami kesembuhan, mengalami mukjizat. Ada banyak orang di kota itu menyembah Paulus dan menyembah Barnabas karena menganggap Paulus Barnabas sebagai dewa yang turun ke bumi dalam rupa manusia. Tapi Paulus Barnabas berkata, kami ini cuma manusia biasa, hamba Tuhan biasa sama seperti kamu. Yang pertama yang tidak boleh kita sentuh adalah jangan curi kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah menjadi milik Tuhan. Untuk semua keberhasilanmu katakan semua karena Tuhan. Untuk semua pencapaianmu katakan puji Tuhan. Karena Tuhan yang kau puji yang membuat engkau berhasil. Yang kedua yang tidak boleh disentuh dalam hidup ini, yang kedua adalah hamba Tuhan. 1 Tawarik 16:22 mengatakan jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Salah satu terjemahannya menggunakan kalimat mengusik atau dalam terjemahan Inggrisnya touch, yang maknanya menggeser posisi, keluar dari posisi, melukai, mengganggu. Jadi ketika Allah berkata jangan mengusik hambaku yang kuurapi, artinya menggeser posisinya, membuat dia keluar dari posisinya, melukai atau mengganggu. Ayat ini bukan berarti saudara nggak boleh menegur atau menasehati hamba Tuhan. Karena jelas sangat kali berbeda. Mengusik berbeda dengan menegur, menasehati untuk menjadi lebih baik, apalagi ketika orang tersebut telah bergeser dari firman Tuhan, mengingatkan, mendoakan, itu hal yang perlu dilakukan. Tapi mengusik dalam arti di sini adalah saudara tidak boleh melakukan hal-hal yang menjahati hamba Tuhan tersebut. Yang melakukan sesuatu yang membuat dia keluar dari panggilannya. Atau yang membuat dia mengalami sebuah melukai hamba Tuhan tersebut. Untuk mengingatkan untuk kebaikannya. Sebagai pengikut Kristus kita harus melakukan. Dan Alkitab katakan terletak pada sebuah kalimat yang diurapi. Siapa yang diurapi?
Yang diurapi adalah saudara dan saya. Semua orang yang percaya kepada Kristen, dalam kekristenan tidak ada sebuah kasta yang lebih tinggi atau lebih rendah. No. Yang membuat perbedaan adalah orang yang diurapi atau tidak diurapi. Ketika orang diurapi oleh Tuhan, maka dia menjadi hamba Tuhan. Dan saya percaya karena Yesus ada dalam diri kita adalah orang-orang yang diurapi. Kita ada orang-orang yang percaya bahwa kematian Kristus, kebangkitan Kristus menjadikan kita seorang hamba Tuhan yang penuh kuasa. Jangan mengusik hamba Tuhan. Artinya, kalau sudah bertemu dengan seorang hamba Tuhan, dan hamba Tuhan itu dalam tanda kutip melakukan sesuatu yang saudara mungkin gak mengerti, kelihatannya salah dan sebagainya, doakan. Kalau Tuhan beri kesempatan untuk bisa berbicara empat mata, ingatkan. Selebihnya, biar Tuhan yang melakukan. Biar Tuhan yang menuntun orang tersebut. Yang berikutnya, yang ketiga, apa yang tidak boleh kita sentuh? Yang ketiga adalah pembalasan. Tadi kita membahas mengenai kemuliaan Allah, hamba Tuhan, pembalasan. Ulangan 30 ayat yang ke-35 mengatakan demikian. Hakulah dendam dan pembalasan. Roma 12 ayat yang ke-19. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Bahkan Ibrani 10 ayat yang ke-30, sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah aku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ketika sudah diperlakukan dengan tidak adil, ketika keadaan tidak berjalan sesuai dengan yang saudara mau, respon dari manusia biasanya membela diri, membalas yang jahat dengan yang jahat, membalas gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Tapi Tuhan berkata, serahkan hakmu kepada Tuhan. Dia akan melakukannya bagi saudara. Apa sih pembalasan Tuhan itu? Pembalasan Tuhan adalah sebuah sistem penggenapan dari hukum tabur tuai yang diberlakukan Tuhan atas ketidakadilan perilaku manusia dan ketidakadilan dunia ini. Allah melihat dari tata yang suci dan kudus, Allah melihat bahwa apa yang orang tabur, suatu hari kelak akan Tuhan tua, akan orang tersebut tuai maksud saya. Jangan sesaat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Akulah yang menguji batin dan hati orang, bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Wahyu 2 ayat yang ke-23. Yang keempat, yang terakhir. Apa yang tidak boleh kita sentuh dalam hidup ini? Yang terakhir adalah haknya Tuhan. Banyak orang menyebutnya sebagai persembahan, mungkin perpuluhan, apapun itu. Karena saya percaya ikut Tuhan bukan lagi bicara mengenai persepuluhan, tapi bicara seluruh hidup kita buat Tuhan. Mungkin beberapa orang mempercayai di zaman perjanjian baru tidak perlu lagi memberikan sesuatu kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan segalanya. Mungkin juga beberapa mempercayai bahwa perpuluhan itu adalah bisa-bisanya pendeta dan sebagainya. Saya serahkan kepada pemikiran saudara. Tapi ini yang saya percaya. Bahwa kita harus memberikan sesuatu kepada Tuhan. Bukan lagi berbicara mengenai perpuluhan, tapi the all of your life, sepenuhnya hidupmu, segenap hidupmu, roh tubuh jiwamu, berikan kepada Tuhan. Ketika seseorang memberikan persembahan kepada Allah, sesungguhnya bukan persembahannya yang penting, tapi sikap hatinya. Orang memberikan persembahan kepada Allah, orang itu menyatakan kepada Allah bahwa barang yang dipersembahkan Tuhan lebih penting. Ketika saudara memberikan uang saudara, talenta saudara, kemampuan saudara, apapun yang saudara punya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara sedang bilang sama Tuhan bahwa Tuhan lebih penting daripada uang, Tuhan lebih penting daripada pekerjaan, Tuhan jauh lebih penting dari seluruh keberadaan saudara. Memberi kepada Allah juga sebagai bukti ketaatan. Memberi kepada Allah juga sebagai bukti bahwa kita menyadari bahwa apa yang kita miliki datang dan berasal dari Tuhan. Saya harus beri kemana? Di mana engkau bertumbuh? I give it to you. Saya serahkan sama saudara. Yang saya percaya 4 hal ini jangan kita sentuh. Kemuliaan Allah, kita katakan hamba Tuhan. Kita katakan yang ketiga saudara, pembalasan. Dan yang terakhir, haknya Tuhan. Saya berdoa agar firman Tuhan menjadi kekuatan bagi saudara. Karena yang punya surga sangat mengasihi saudara. Jangan lupa tulis kolom komentar di bawah. Bagaimana firman Tuhan ini memberkati saudara dan apa yang bisa kita doakan. Karena kita percaya setiap kita saling mendoakan sesuatu yang besar
pasti akan terjadi. Yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.